Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Alhamdulillah ana bi khair. Syukran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 8, yaitu buku paket 4H ya, khususnya pada muatan IPS ya. Nah, namun sebelum itu mari kita baca basmalah dulu untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial budaya. Lalu menyajikan hasil identifikasinya dan hubungannya. Lanjut ya. Lingkungan yang pertama adalah daerah pantai. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 24 di buku paketnya ya. Di sana ada gambar yang sangat indah ya. Kalau Pak Haji tampilkan di sini pantai ya. Siapa yang belum pernah ke pantai? Pasti semuanya sudah pernah. Nah, di Jogja itu ada banyak pantai. Nah, ada di Gunung Kidul misalnya Pantai Indrayanti, Ngerenean, ya kan, Krakal, terus apa ya, Ngobaran, Sunda dan sebagainya. Nah di sana rata-rata biasanya penduduk di daerah pantai bekerja sebagai apa? Nelayan atau membudidayakan tambak, rumput laut dan kerang. Tapi juga ada yang di daerah lain, pantai-pantai yang memiliki tumbuh karang yang bagus, itu juga ada masyarakat yang bekerja sebagai penyelam, ya kan? Ada diving kayak gitu ya. Ada namanya apa sih itu? Snorkeling. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk pariwisata juga. Penyelam dan mengambil mutiara. Wah, Masya Allah, bisa dijual menjadi perhiasan. Lalu yang kedua adalah daerah aliran sungai atau DAS ya. Di sana biasanya bekerja sebagai apa? Kalau di daerah aliran sungai itu ada yang sebagai pedagang ternyata anak-anak. Wah, Insya Allah. Ternyata ada di daerah misalnya Pasar Terapung di Sungai Martapura, Kalimantan Selatan di sini. Nah, ini ada pasar yang di atas sungai. Wah, pasti kalau beli sayur sambil naik perahu itu gayeng ya, asyik gitu ya. Nah kalau di Jogja belum ada sepertinya Pasar Terapung. Nah ini adalah salah satu gambar sungai yang bagus sekali ya, yaitu Sungai Kapuas, sungai paling panjang ya di Indonesia. Oke, di sana juga ada yang bekerja sebagai membudidayakan ikan anak-anak. Berarti sungainya masih jernih, tidak ada sampah-sampah ya. Kalau ada sampah ya nggak bisa ada ikannya gitu. Makanya kita harus menjaga air, menjaga sungai. Lanjut, ada daerah dataran rendah ya. Ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama dan kedua kita bahas karena sering sekali kita lihat di sekitar kita, yaitu desa dan kota ya kan. Nah ini kalau dari gambarnya sih ini Bundaran HI ya, Jakarta. Kalau ini desa mana ya, Sukamaju mungkin. Di desa itu biasanya bekerja sebagai apa sih? Sebagai petani, ya kan? Sebagai petani, peternak gitu ya. Kalau di kota banyak macamnya ya. Ada sebagai guru ya, seperti Pak Haji, Pak Misbah, Pak Eko, Pak Rudi, Bupati dan sebagainya. Kalau di desa ada guru ya ada juga sih sebenarnya, cuman kebanyakan itu sebagai petani ya. Lalu juga ada kalau di kota itu pedagang ya kan, di pasar gitu. Nah ini contohnya juga ada kalau di kota itu ojek online ya kan, ojol. Kalau di desa ada ya, kalau desanya yang masih dekat-dekat kota mungkin ada, tapi kalau yang desanya sudah agak jauh dari kota jarang ada. Nah ini pekerjaan jenis baru di kota ya. Oke, lanjut. Lalu di daerah dataran rendah
atau pedalaman ya. Yang di sini khususnya itu Pak Haji ambil contoh di suku Asmat, yaitu Papua, yang mereka itu biasanya hidup mengandalkan hasil hutan kalau masih di pedalaman ya, karena belum terakses atau belum banyak teknologi yang masuk ke daerahnya. Nah, di sana biasanya hidup secara berpindah-pindah memanfaatkan hasil hutan, lalu diramu, dikumpulkan. Nah, ini suku Asmat ya anak-anak ya. Hebat sekali, mereka fisiknya pasti kuat ini. Tiap hari dayung kano itu ya, sampan di sungai, terus cari ikan, terus wah asik sekali. Anak-anak mau coba berkunjung ke Papua ya, bertemu dengan suku Asmat. Nah, selanjutnya kita mempelajari kegiatan ekonomi. Apa sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, misalkan seperti apa itu? Misalkan pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu itu membuat produk berupa meja kayu, kursi kayu ya, seperti yang ada di kelas-kelas kita. Nah, itu namanya kegiatan memproduksi ya kan, menghasilkan atau mendapatkan. Kalau mendapatkan itu misalnya kita dari rumah pesan GoFood atau GrabFood, nah itu kita mendapatkan barang ya kan. Nah, ternyata ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu pertama produksi, yaitu membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau yang tadi contohnya adalah pengrajin kayu. Lalu misalkan menghasilkan jasa seperti apa? Jasa tadi kalau kurir ya, GoFood itu kan ada drivernya. Nah, itu menghasilkan jasa, mengantarkan makanan ya kan. Lalu seperti misalnya guru itu juga menghasilkan jasa ya kan, mendidik anak-anak, menghasilkan ilmu itu. Lalu distribusi, apa itu distribusi? Menyalurkan. Misalnya menyalurkan itu seperti apa? Ada yang orang tuanya bekerja di JNE atau kantor pos atau mungkin driver online. Nah, itu juga menyalurkan ya, distribusi barang ataupun jasa. Selanjutnya yang ketiga adalah yang sering kita lakukan, yaitu konsumsi atau menggunakan ya, atau memakai. Nah, menggunakan itu berarti kita menghabiskan barang atau jasa. Misalkan kita beli mie ayam, nah itu kita mengkonsumsinya, berarti menghabiskan mie ayam. Memakai, nggak memakai ya, mie ayam nggak dipakai, tapi digunakan, dimakan maksudnya ya. Atau membeli baju, nah itu baru dipakai atau digunakan. Nah, ada beberapa istilah penting setelah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak ini silakan diperhatikan ya. Produsen itu adalah yang menghasilkan ya, penghasil barang atau jasa, namanya produsen. Lalu ada distributor, yaitu yang menyalurkan, sebagai penyalur barang atau jasa. Sedangkan konsumen itu adalah pengguna atau pemakai yang memakai barang atau jasa. Nah, coba dari gambar ini mana yang produsen, mana yang distributor, mana yang konsumen ya. Gambar pertama ini kegiatan apa sih? Kegiatan membuat motor, pabrik motor. Berarti gambar pertama itu adalah produsen. Oke. Gambar kedua apa ini? Kurir JNE, berarti menyalurkan, itu berarti distributor. Sedangkan Pak Haji ini sedang apa? Sedang bersiap-siap untuk makan di warung ya. Maka ini namanya kegiatan seorang konsumen, Pak Haji sebagai konsumen. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Tugasnya adalah anak-anak mengisi saja ya, mengisi kolom pada halaman 35 tentang istilah-istilah penting itu, nomor 1 sampai dengan 6. Apa itu produksi, apa itu produsen, distribusi, distributor, konsumsi, dan konsumen. Ditulis di buku tugas
dikumpulkan seperti biasa pada hari Jumat ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.